Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar teknologi komputer dan internet pertemuan ke-11, dan hari ini izinkan saya untuk membahas tentang Gmail dan bagaimana sih caranya kita membuat Google Form ya. Oke, nah mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Google Form. Bahkan beberapa mungkin sudah pernah pakai untuk mengisi sebuah kuesioner ataupun formulir online. Nah, banyak perusahaan maupun individu yang menggunakan Google Form untuk membangun hubungan dengan para pelanggannya atau penggunanya. Jadi sebetulnya apa sih Google Form itu? Nah, apa aja kegunaan dan manfaatnya dan gimana cara membuat Google Form? Oke, simak video berikut ini ya. Nah, jadi Google Form adalah merupakan layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat suatu survei tanya jawab dengan fitur formulir secara online yang bisa kita kustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan jawabannya itu secara langsung dari audien yang mengisi formulir atau mengikuti survei di secara online ya. Nah, Google saat ini terus melakukan suatu inovasi dari berbagai platform yang dimiliki. Di antaranya ada Google Docs yang salah satu fiturnya itu turut menghadirkan juga Google Form. Biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, membuat quick count, membuat formulir pendaftaran online, lalu mengelolanya dan lain-lain. Lalu kegunaan dari Google Form itu sendiri apa sih? Itu kan beberapa diantaranya adalah memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan suatu data. Nah, kenapa kita harus menggunakan Google Form ya? Karena Google Form ini akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya secara real time. Jadi teman-teman tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu ya secara offline pada yang bersangkutan, apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas ya demi suatu kuesioner. Kini teknologi itu telah memudahkan semuanya. Jadi teman-teman itu hanya perlu membagikan suatu link URL ya dari Google Form yang telah dibuat, lalu biarkan orang mengisi kuesioner itu secara online. Bisa kita share ke status WhatsApp, ke story ya, story di Instagram, story di Facebook atau media sosial lainnya. Nah, dengan demikian teman-teman itu tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu dan juga tenaga. Dan yang tidak kalah penting di sini adalah data kuesioner yang teman-teman ajukan itu akan terjamin keamanannya. Baik, kita langsung aja praktek membuat Gmail-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke akun Gmail dan kita akan membuat email berupa email di Gmail ya. Nah, di sini saya pakai Gmail saya ya. Lalu masuk di dashboardnya, inbox ya. Lalu kita klik Google Apps-nya. Di sini sudah tersedia banyak sekali fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Nah, di sini kita klik Google Form ya, kita klik Google Form di sini. Nah, jadi tahapnya yang pertama tadi adalah teman-teman harus mempunyai email Gmail ya, email di Gmail. Jadi bukan email di Yahoo, email di selain Gmail pokoknya ya. Setelah itu kita masuk di akun kita di Gmail, lalu kita klik Google Apps-nya, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita klik form ya. Nanti otomatis akan muncul seperti ini. Nah, untuk pertama kali kita klik blank untuk membuat form pertama kali ya. Di sini teman-teman bisa klik judulnya. Judulnya misalkan nah, misalkan di sini kita tulis judulnya adalah pelatihan Microsoft Office. Nah, di sini Google juga memberikan tour ya, tag tour.
kita misalkan jika teman-teman pengen tahu langkah-langkahnya, kita klik aja tektur. Nah, di sini kita bisa menambah add question. Caranya menambahkan di sini ya. Nah, kita klik next. Setelah kita menambah question, kita juga bisa memilih temanya. Nah, memilih tema yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa memakai foto ataupun logo. Oke. Di sini kita deskripsikan dulu untuk pelatihannya, misalnya pelatihan Microsoft Office 2013 selama 32 jam, free sertifikat. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan. Yang pertama itu adalah email. Nah, di sini bisa kita pilih short answer. Oke, kita klik lagi di sini. Nah, setelah kita klik, nanti di sini akan muncul email ya yang harus diisi. Lalu selanjutnya, nah di sini kita bisa pilih required, artinya adalah harus diisi, tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya, yang pertama ini tadi kenapa kita pilih required di sini, karena kan di sini email yang harus diisi, tidak boleh dikosongin. Jadi kalau misalkan ini emailnya masih kosong, dia tidak bisa klik next atau submit. Lalu selanjutnya nama, kita lanjut lagi. Institusi. Baik, selanjutnya kita misalkan ingin memberikan multiple choice, di sini juga bisa. Jadi kategori ya, kategori di sini bisa kita kasih pilih mahasiswa, siswa dulu, siswa. Lalu kita bisa klik add other di sini. Kita tulis mahasiswa. Lalu kita bisa klik lagi di sini ya. Dosen. Mungkin pengajar ya. Pengajar atau tutor atau profesional. Dan yang terakhir umum. Oke. Dan ini harus dipilih. Oke, 3 aja. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Di sini bisa menambahkan beberapa pertanyaan lagi dan beberapa tipe-tipenya di sini. Baik, setelah kita selesai, kita klik send. Nah, di sini ya, kita bisa send via email ya ke beberapa email, atau kita bisa klik aja nih link ya, tapi ini linknya juga kita bisa persingkat atau bisa kita perpendek dengan cara klik shorten URL. Nah, jadi dikit ya, berbeda dengan tadi. Nah, panjang, ini pendek ya. Oke, kita bisa copy atau ini bisa juga kita tempelkan di website kita. Misalkan kita punya suatu website ya. Nah, di sini kita masukin aja di codingannya kita. Bisa memakai ini. Bisa juga kita atur width-nya berapa, height-nya berapa. Width itu adalah lebarnya, height itu adalah tingginya. Jadi bisa kita atur berapa piksel untuk lebar dan tingginya. Lalu di sini juga kita bisa langsung share untuk ke Facebook atau media sosial kita. Di sini ada dua pilihan ya, ada Facebook dan Twitter. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk shorten URL ya. Kita copy. Nah, di sini sudah ada copy to clipboard. Kita close. Nah, misalkan kita buka lagi nih di sini ya. Oke, kita buka di tab baru. Kita paste di sini formnya. Dan kita akan melihat hasil dari Google Form yang sudah kita buat. Nah, di sini adalah judulnya pelatihan Microsoft Office, deskripsinya adalah pelatihan Microsoft Office 2013 ya.
Di sini kita bisa juga switch account karena memang sebelumnya saya memakai email saya ya. Jika memang bukan email teman-teman, di sini bisa langsung switch account aja. Nah, di sini kita akan coba ya. Kita masukkan email, kita kosongkan ya. Biasanya kalau required itu nanti tandanya ada bintang di sini ya. Yang artinya adalah kolom itu harus diisi, tidak boleh kosong. Ya, misalkan kita akan coba di sini kita akan kosongi ya. Nah, institusi. Nah, biasanya kalau kita kosongin di sini ada peringatan this is a required question. Artinya di sini tidak boleh kosong, kan? Nah, kita akan mengisi misalnya mahasiswa institusi di ISK misalnya ya. Nah, ketika kita submit, nah tidak bisa karena memang ini harus diisi. Oke, kita isi misalkan namanya Tia. Oke, nah ini adalah kita isi, ini sudah kita isi semua. Lalu kita klik submit. Nah, biasanya ketika sukses dia akan muncul respon seperti ini. Nah, kita coba cek di sini. Nah, dia akan muncul responses 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada summary-nya di sini ya. Yang sudah masuk adalah emailnya ya, 1 respon yaitu ICMD 36 dan bla bla bla. Nah, di sini Google pun juga sudah memberikan kita untuk bisa melihat nih ya, berapa persen sih antara siswa, mahasiswa, pengajar umum itu berapa persen di sini semua bisa terlihat. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa juga ekspor ke Excel. Oke, kita coba ekspor. Nah, setelah kita ekspor ya, teman-teman bisa tahu di sini jam berapa sih nama Tia itu input ya, menginputkan di Google Form itu jam berapa, tanggal berapa, hari apa, semua terekam di sini. Jadi teman-teman tidak perlu namanya bersusah payah untuk mengeluarkan tenaga ya, seperti mendatangi satu persatu orang, itu tidak perlu. Nah, sekarang ini gantinya ya. Untuk kuesioner pun teman-teman juga bisa, ataupun skripsi besok juga teman-teman bisa pakai ini untuk PKM, untuk pelatihan, untuk pengisian seperti pengabdian kepada masyarakat dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung pakai Google Form ini, jadi tidak perlu namanya kertas ya sekarang. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung WA Jabri saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.